Hello Detikon, welcome to Icon Talks, inviting the most iconic people. Kali ini kita sudah ada di Kepulauan Sangkarang di Kecamatan Baranglompo. Kita bisa lihat keadaannya. Wih. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan langsung cerita inspiratif dari pelanggan PLN Icon Plus yang telah merasakan manfaat pemanfaatan energi surya dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Bersama Bapak Sardi, penanggung jawab Sangkarang Ocean Dive, kita akan melihat bagaimana penggunaan PLTS atau tenaga surya tidak hanya menjadi solusi energi, tetapi juga kita bisa membantu mengatasi tantangan akses air bersih di wilayah kepulauan. Melalui pemanfaatan teknologi ini, kita akan menggali bagaimana energi dari matahari dapat diubah menjadi solusi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, dan mulai dari memenuhi kebutuhan air minum hingga mendukung keberlanjutan lingkungan dan aktivitas di kawasan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, kita langsung saja ketemu sama Pak Sardi. Halo Pak Sardi. Halo Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya, saya dari Icon Talks Pak. Ini boleh tahu nggak di Kepulauan Baranglompo ini ada apa aja sih Pak? Kalau di Kepulauan Baranglompo ini alhamdulillah sudah ada perkembangan. Oke. Ya, mulai dari penggunaan beberapa yang tenda tenaga surya sudah ada. Cuma di sini memang kami di pulau memang ada memang persoalan yang dari dulu tidak terpecahkan, itu persoalan air dan persoalan listrik, itu menjadi kendala kita selama di pulau. Oh oke. Tapi Bapak dari Sangkarang Ocean Dive itu kerjanya bagian apa Pak? Kalau saya di Sangkarang Ocean Dive itu saya berasal Bapak di bidang riset dan edukasi lingkungan. Dan edukasi lingkungan. Oke. Jadi kasih tahu orang-orang bagaimana. Oh oke. Terus pengembangan ekowisata di Kepulauan Sangkarang ini gimana Pak? Kalau perkembangan ekowisata di Sangkarang ini alhamdulillah mulai berkembang. Karena kenapa? Karena kita lihat di pulau ini banyak penduduk sehingga garis pantai mulai berkurang. Sehingga kami di Sangkarang Ocean Dive ini mulai membuat ekowisata itu dalam bentuk konservasi. Kita berfokus di konservasi terumbu karang. Jadi memang mulai perkembangan itu. Jadi memang banyak beberapa mitra yang kita temani untuk komunikasi persoalan kendala-kendala, tapi untuk ekowisata kami memang di Baranglompo ini memang menyiapkan ekowisata yang berbasis konservasi. Itu taman laut. Kita berfokus di terumbu karang. Sambil kita memantau bagaimana persoalan-persoalan yang ada di pesisir. Itu yang menjadi. Gimana kalau misalnya kita langsung ke sana, sekalian ngobrol-ngobrol langsung di sana? Boleh. Ayo kita ke sana. Oh, ini adalah sekret pertama ya Pak? Ya, ini sekret pertama kami kita berdiri di sini tahun 2020. Mas. Sekarang sudah pindah? Sudah pindah. Gitu. Kalau misalnya kita di kepulauan ini kan, pasti banyak tantangannya tersendiri kan Pak? Ya, banyak sekali tantangan kami di pulau, itu persoalan air bersih. Air bersih. Dan air minum, itu kendalanya. Ya, karena beberapa tahun terakhir ini kita hanya menggunakan musim penghujan. Dari air hujan? Air hujan sama air tanah. Air tanah. Ya, kalau sini warga sebut sumur bor atau sumur-sumur tua saja kita andalkan. Tapi kalau musim kemarau itu biasanya payau Pak. Jadi memang itu persoalan yang dihadapi kita selama ini. Tapi sekarang? Sekarang sudah ada di sekret baru. Sudah ada pindah ke sekret baru? Ya, sudah ada di situ pengolahan desalinasi itu dari air laut menjadi air tawar dan menjadi air minum. Berarti dari air laut jadi air tawar dulu, baru air minum kembali. Baru jadi air minum. Ada beberapa prosesnya. Dan itu memang kenapa? Karena di pulau memang butuh energi, sehingga untuk alat itu kan butuh energi yang besar. Sehingga mungkin ada beberapa komunikasi, ada kolaborasi dengan beberapa instansi termasuk PLN. Itu memberikan solusi kepada kami di kepulauan dan dikelola oleh kami Sangkarang Ocean Dive. Berarti kalau misalnya kita langsung lihat ke sekret yang sekarang, kita lihat sana yuk. Ayo boleh Pak, kita ke sana ayo. Ya Pak, sekarang kita sudah ada di sekret yang baru nih Pak. Iya. Itu kira-kira ini berapa lama nih di sini nih? Ini sudah kita tinggal 3 tahun Pak. Oh 3 tahun, oke. Ini juga bagus, pemandangannya bagus, mataharinya bagus. Kita bisa lihat di sini ada
anjungan, gitu, terus banyak ikan. Terus di sini kan lokasi PLTS atapnya di atas ya, ini pas Pak? di atas atapnya secret. Oh, oke. Itu gimana kerjasama awalnya Pak sama PLN Icon Plus? Iya. Kalau kerjasamanya sama Icon Plus ini semuanya mungkin adanya kesamaan visi mungkin. Kesamaan untuk visi. di Desa Kepulauan dan Pesisir. Oke. Ya, karena mungkin ada kami memang punya program bagaimana memberikan solusi masalah-masalah di kepulauan. Ada muncullah program dari Icon Plus melalui LYGA. Itu memang betul-betul memberikan solusi karena mungkin memberikan solusi untuk penggunaan energi yang berkelanjutan, Pak. Oh, oke. Ya. Jadi mungkin dari penggunaan energi, Ya. penggunaan desalinitasasi, Ya. air bersih itu mungkin betul-betul membantu karena itu mungkin persoalan yang ada di kepulauan. Betul. Berarti Ya. persoalannya di kepulauan ini air bersihnya susah. Usaha. Terus setelah ada PLTS atap, ada listrik di sini bagus, terus juga ada dari air laut jadi air tawar dulu, iya, baru habis itu air minum, Iya. gitu. Berarti airnya bisa diminum sekarang? Pak? Bisa, Pak. Wih, nanti kita coba minumnya. Boleh, Pak. Terus juga ini dari 4,4 sekarang jadi 7,7. Itu apanya Iya. tuh Pak? Kalau awalnya kan kita diberikan 4,4. Jadi 4,4 itu dia agak lemah tampung dayanya. Kita hanya bisa menggunakan itu 5 jam. Oh, cuma 5 jam. Jadi menghasilkan air itu cuma sekitar 120 sampai 90 liter. Dari 120 sampai 150 liter. Sekarang sudah ditambah Jadi sekarang sudah ditambah dayanya menjadi 7,7. Itu peningkatannya luar biasa. Oke. Karena kita bisa menggunakan siangnya itu kita bisa pakai kurang lebih 12 jam untuk menggunakan langsung cahaya matahari. Kemudian malamnya itu kita energi yang tertampung di baterai itu kita bisa gunakan 8 jam. Berarti sudah ditampung di baterai, malamnya digunakan pakai ini juga. Iya. Dari 120 sampai 150 sekarang jadinya berapa Pak? Sudah 3.000 kita bisa hasilkan air untuk masyarakat kepulauan. Alhamdulillah. Wih, sudah sekarang ada Ya, 3.000 liter. Wih. Kita gunakan untuk nelayan, masyarakat. Iya. Jadi semuanya bisa menikmati. Terus kalau dari sisi masyarakat sendiri ini pastinya ada perubahan. Banyak sekali perubahan, Pak. Oke, boleh diceritakan nggak perubahannya apa saja? Kalau awalnya kan rata-rata musim kemarau, rata-rata kan nelayan sangat tergantung pada air untuk kebutuhan di kapal. Karena kenapa? Jadi sekarang ini tinggal sandar di dermaga, kita isi kepalanya itu terbantukan sehingga para nelayan kepulauan itu tidak berpikir lagi persoalan air bersih, tidak pusing lagi persoalan air minum, karena sudah ada di sini disiapkan. Betul, sudah ada air minum, air bersih juga ada, sudah ada listrik 24 jam. Itu memang sudah di sini fasilitasnya. Jadi memang ini program ini memang kita gunakan terbuka untuk umum. Ada orang dari kota mau riset, bisa kita ke sini fasilitasi. Karena kan sekarang ini juga Kepulauan Sangkarang ini jadi ekowisata. Iya. Betul, jadi orang-orang yang ada di luar mau ekowisata di Pulau Sangkarang itu bisa menggunakan juga. Bisa menggunakan ini. Terus solusi apa sih sebenarnya yang berpengaruh buat pengembangan kawasan dan juga aktivitas ekonomi di sekitar ini? Kalau itu tadi karena adanya program ini yang dari PLN Kompresi ini betul-betul membuka bukan hanya persoalan ekowisata, ekonomi masyarakat lokal itu bisa. Karena kenapa? Karena banyaknya kunjungan itu meningkat dari sebelumnya. Orang yang datang ke sini bertanya bagaimana persoalan airnya, bagaimana persoalan energinya, ini kan terjawab. Iya. Jadi orang mau datang ke sini tuh enak sekali, Pak. Dia tidak lagi pikirkan di mana saya mau mandi. Betul, kalau sudah ada. Minumnya juga sudah ada. Listrik juga kalau mau di sini juga sudah ada. Iya. Jadi teman-teman di komunitas ini sangat gampang untuk upload, untuk meng-up program-program yang kita mau tampilkan di sosial media. Karena listrik sudah 24 jam. Sudah ada sosial media juga. Ada. Gitu, Sangkaran Ocean Dive. Wih, keren. Terus ini sebenarnya menarik banget nih, dari kapasitas 4,4 jadi 7,7. Gimana Bapak Sardi ngelihat potensi pengembangan dari solusi ini? Luar biasa Pak, dari potensinya. Karena kenapa? Terjawab. Awalnya kita hanya beberapa rumah di sekitar kami ini bisa orang datang bawa, kita bawakan. Itu kan menjadi solusi yang dampaknya bukan hanya di sekitar Seker, tapi hampir di semua kepulauan, di semua warga pulau. Ya, karena memang di sini Pulau Barawi memang banyak penduduknya, sehingga banyak penduduknya. Jadi sehingga mesin yang ada di dalam, Pak, itu betul-betul sangat
up untuk betul-betul memberikan solusi di keperluan. Apalagi berbicara air bersih, air minum, karena itu menjadi kebutuhan pokok. Iya, untuk masyarakat. Karena itu menjadi solusi. Karena kalau musim kemarau begini, itu kita andalkan hujan kan susah juga. Hujan makanya, juga jarang. Iya, jarang. Betul. Air tanah kalau musim begini itu jadi kotor. payau. Oh, payau. Iya, air sumur-sumur yang anu lokal itu biasa payau kalau musim-musim kemarau begini. Oh. Ini memang solusi yang nyata memang diberikan oleh program PLN Icon Plus ini memang betul-betul programnya luar biasa. Mendasarkan masyarakat pulau. Sangat senang berarti ya. Karena kenapa bukan hanya kita diberikan, tapi kita juga diajar bagaimana merawat, bagaimana mengoperasikan. Itu betul-betul karena kita berharap ini betul-betul memberikan solusi untuk berkelanjutan jangka panjang. Jadi betul-betul ini kita harapannya masyarakat pulau ini menggunakan ini untuk beberapa generasi ke depannya. Jadi itu memang betul-betul ini memang diharapkan betul-betul program ini betul-betul memberikan dampak yang nyata. Persoalan sebelum-sebelumnya ini kan kita menjadi persoalan. Tapi karena ada kesamaan visi, keinginan dari PLN Icon Plus ini memberikan solusi di kepulauan, itu betul-betul memberikan harapan nyata bahwa kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan di Makassar. Karena kita merasa bahwa kita juga bagian dari Makassar, tapi apa yang dirasakan warga Makassar belum kita rasakan. Tapi dengan adanya program ini kita juga merasa bahwa kita juga merasakan juga apa yang ada di Makassar. Air bersih, air minum. Bagus semuanya. Bagus semua kita. Kedepannya menurut Bapak Sardi harusnya bagaimana lagi? Kalau saya ini mungkin dikembangkan lagi. Iya, karena peningkatan penduduk semakin meningkat sehingga banyak kebutuhan air bersih, air minum juga akan lebih meningkat. Dan mungkin beberapa harapan kami betul-betul bagaimana karena ini semua ini bukan hanya sekedar tapi sangat menunjang aktivitas kami ini di bidang penyelaman. Kan kita di SOD ini kan rata-rata kita melakukan ekowisata di bidang penyelaman. Iya, dan alhamdulillah di sini kan kalau kita berbicara masalah ekowisata, ini betul-betul kita akan berbicara masalah tentang konservasi. Iya. Kemudian kedua ini bagaimana masyarakat lokalnya, Pak. Iya. Ini semua karena rata-rata kami di komunitas ini betul-betul asli orang pulau dan anak nelayan, anak pulau. Jadi betul-betul merasakan bagaimana susahnya dulu. Kami ini kadang kita berjemur di laut sedikit sekali kita pakai air untuk bersih. Karena itu kan kebutuhannya banyak orang tua untuk memasak dan segala macam. Tapi sekarang kita bebas. Karena sudah ada solusi yang diberikan. Ya, terima kasih banyak buat Bapak Sardi atas testimoni dan ceritanya. Saya senang banget diajak keliling-keliling di Kepulauan Barang Lompo ini. Dan semoga pengalaman ini dapat menjadi gambaran bahwa sebuah solusi sederhana bisa membawa perubahan besar bagi banyak orang. Dari Sangkarang kita belajar bahwa energi dari matahari bukan sekedar sumber listrik, tetapi bisa jadi jawaban atas kebutuhan paling mendasar, yaitu air bersih. Dari sesuatu yang mungkin kita anggap biasa, namun menjadi sangat berharga bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Jadi kisah ini juga menunjukkan bahwa ketika kolaborasi berjalan dengan baik, didukung oleh solusi yang tepat, maka dampak yang dihasilkan tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Terima kasih banyak Bapak Sardi atas cerita-ceritanya, dan semoga kisah dari Sangkarang bisa menjadi inspirasi lebih banyak di daerah di Indonesia. Untuk para netikon, jangan lupa untuk terus dukung Icon Talks dengan subscribe, like, dan juga share agar semakin banyak cerita inspiratif yang bisa kita berikan ke netikon. Saya Clay dan ini adalah Icon Talks. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Dadah! Terima kasih banyak Pak Sardi. Terima kasih banyak.